Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjualan eceran atau retail. Kata retail berasal dari bahasa Perancis retailer, yang artinya memotong atau memecahkan sesuatu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eceran berarti satu-satu atau sedikit-sedikit. Ini tentang penjualan atau pembelian barang, atau juga ketengan. Usaha eceran atau retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pribadi, keluarga ataupun rumah tangga, dan bukan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali. Usaha eceran atau retail tidak hanya terbatas pada penjualan barang seperti sabun, minuman, ataupun deterjen. Tapi juga layanan jasa seperti jasa potong rambut ataupun penyewaan mobil. Usaha eceran atau retail tidak harus selalu dilakukan di toko, tapi juga bisa dilakukan melalui telepon atau internet, atau juga disebut dengan jaringan eceran atau retail non toko. Secara garis besarnya, usaha retail berfokus pada penjualan barang sehari-hari yang terbagi dua, yaitu retail tradisional dan retail modern. Nah, adapun ciri-ciri usaha retail tradisional yaitu sederhana, kemudian tempatnya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, kemudian juga sistem pengelolaan atau manajemennya juga sederhana. Selain itu, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar-menawar dengan harga pedagang, serta produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka, sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah peritel memiliki barang yang dicari ataupun tidak. Nah, sedangkan usaha retail modern yaitu sebaliknya, menawarkan tempat yang luas, kemudian barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap atau fixed price, sehingga tidak ada proses tawar-menawar, dan adanya sistem swalayan atau pelayanan mandiri. Juga pemajangan produk pada rak terbuka, sehingga pelanggan bisa melihat, memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, sekarang tujuan penjualan eceran atau retail. Pedagang eceran melakukan aktivitas pengemasan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian juga menyimpan persediaan, menyediakan jasa, sehingga pelanggan dapat memperoleh barang dengan mudah. Tujuan penjualan retail antara lain menciptakan tersedianya pilihan akan kombinasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian juga memberikan penawaran produk maupun jasa dalam unit yang cukup kecil, sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk, ready exchange of value. Kemudian juga mengadakan transaksi dengan para konsumennya.
Nah, menurut Sujana 2005 terdapat 4 tujuan perdagangan eceran atau retail, yaitu 1. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Kemudian juga penghimpunan berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Kemudian tempat rujukan mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen, serta penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Ya. Kemudian fungsi penjualan eceran atau retail. Ya, fungsi perdagangan eceran atau retail ini menurut Utami 2008 yaitu menyediakan berbagai jenis produk dan jasa, memecah atau breaking box, menyimpan persediaan penyedia jasa, juga meningkatkan nilai produk dan jasa. Nah, sekarang jenis-jenis penjualan eceran atau retail. Pedagang eceran memiliki toko atau disebut pengecer toko, store retailer. Dibagi menjadi beberapa jenis yang antara lain menurut Kotler dan Armstrong 2003, 1. Toko barang khusus atau specialty store. Ya, ini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam, misalnya toko pakaian, ya, toko lini tunggal, ya. Toko pakaian pria adalah toko lini terbatas, dan toko kemeja pesanan pria adalah toko yang sangat khusus. Kemudian juga toko serba ada atau department store, ya. Beberapa lini produk biasanya pakaian, perlengkapan rumah tangga, barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing lini yang ditempatkan sebagai bagian tersendiri yang dikelola pembeli khusus atau pedagang khusus. Kemudian pasar swalayan atau supermarket. Ini usaha yang relatif besar, berbiaya rendah, bermargin rendah, bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan, baik untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk keluarga. Kemudian juga toko kenyamanan atau convenience store, ya, toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman, menjual lini terbatas, ya, produk-produk kenyamanan dengan tingkat perputaran yang tinggi dengan harga yang sedikit lebih tinggi, ya. Kemudian ada lagi toko diskon atau discount store, ya, barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah dengan margin yang lebih rendah atau keuntungan lebih rendah, sehingga volume penjualannya pun menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian pengecer potongan harga atau off-price retailer, ya, barang dagangannya yang dibeli di bawah harga pedagang besar, biasanya dijual dengan di bawah harga eceran, ya. Kemudian ada lagi gerai pabrik atau factory outlet, ya, dijalankan produsen dan biasanya menjual barang-barang yang berlebihan, tidak diproduksi lagi atau tidak biasa. Kemudian pengecer potongan harga independen, ya, atau independent of price retailer, dimiliki dan dijalankan pengusaha atau divisi perusahaan eceran yang lebih besar. Kemudian ada lagi klub gudang atau klub pedagang besar, warehouse club atau wholesale club, ya, ini menjual pilihan terbatas jenis produk kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, pakaian bermerek, dan berbagai jenis barang lain dengan diskon yang sangat besar bagi anggota-anggota yang membayar iuran keanggotaan tahunan. Kemudian ada lagi toko besar atau superstore, ya, ruang penjualannya sekitar 35.000 kaki persegi, ya, yang ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan dan non makanan yang dibeli secara rutin. Kemudian lagi ada yang disebut dengan hiperpasar atau hypermarket, berkisar antara 80.000 hingga 220.000 kaki persegi, juga menggabungkan pasar swalayan, toko diskon, dan eceran muda. Kemudian juga ada ruang pameran katalog, pilihan yang sangat banyak tentang barang-barang berharga tinggi, mengalami perputaran cepat dan bermerek dengan harga diskon. Pedagang eceran yang tidak memiliki toko atau disebut pengecer tanpa toko atau non-store retailer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain menurut Kotler dan Armstrong 2003, ya, penjualan langsung atau direct selling, ya, direct selling. Penjualan langsung di sini tidak termasuk penjualan dari bisnis ke bisnis. Kegiatan ini dimulai dari pedagang keliling dan terus berkembang menjadi industri yang besar. Penjualan dilakukan oleh para wiraniaga langsung kepada pemakai akhir, ya, konsumen langsung, end user. Ya, penjualan satu-satu atau one-to-one selling. Penjualan dilakukan oleh wiraniaga dengan cara mengunjungi tempat tinggal konsumen satu persatu, juga berusaha mendapatkan pesanan pembelian.
Kemudian penjualan satu ke banyak, one to party selling, ya. Seorang wiraniaga akan datang ke rumah seseorang konsumen, kemudian mengundang teman atau tetangganya untuk melihat demonstrasi produk. Kemudian juga ada yang disebut dengan pemasaran jaringan atau network marketing atau multi level marketing. Nah, perusahaan ini memilih para usahawan untuk berperan sebagai distributor. Kemudian distributor memilih beberapa anggota baru sebagai agen, ya. Para agen kemudian memilih beberapa orang lain lagi untuk menjual produk perusahaan kepada pembeli yang potensial. Kemudian ada yang disebut dengan pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pemasaran langsung dimulai dari katalog dan surat pos. Bahkan sekarang telah berkembang berbagai cara yang baru yang modern seperti pemasaran melalui telepon atau telemarketing, ya, pemasaran melalui TV atau home shopping maupun informasi berbelanja melalui elektronik infomersial, ya. Kemudian juga melalui mesin penjual otomatis atau automatic vending, ya. Mesin penjual otomatis ini memiliki beberapa keunggulan seperti penjualan 24 jam sehari, juga mudah ditemukan di banyak tempat yang strategis. Kemudian jasa pembelian atau buying service, satu pengecer tanpa toko yang melayani konsumen khusus seperti sekolahan, rumah sakit ataupun lembaga pemerintahan, ya. Anggota organisasi tersebut dapat menjadi anggota jasa pembelian dan mereka boleh membeli berbagai produk dengan harga yang didiskon. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail. Ada 3 faktor yang mendorong usaha retail berhasil, yaitu 1. Lokasi usaha, ya. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam memulai ataupun mengembangkan suatu usaha retail adalah faktor lokasi, ya. Lokasi retail yang baik adalah harus terlihat oleh banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut, ya. Misalnya lalu lintas yang padat, happy traffic. Semakin banyak lokasi usaha retail dilalui orang, maka semakin banyak orang yang tahu mengenai usaha retail tersebut. Kemudian juga arah pulang ke rumah atau direction to home, ya. Pada umumnya pelanggan akan berbelanja di suatu toko retail pada saat pulang ke rumah. Sangat jarang orang berbelanja pada saat akan berangkat bekerja, ya. Kemudian fasilitas umum atau public facilities. Ya, lokasi usaha retail yang baik adalah dekat dengan fasilitas umum, ya, seperti terminal angkutan umum, pasar atau stasiun kereta. Nah, fasilitas umum tersebut bisa menjadi pendorong bagi sumber lalu lalang calon pembeli atau pelanggan untuk kemudian berbelanja di toko retail tersebut, ya. Kemudian biaya akuisisi atau acquisition cost. Biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam berbagai jenis usaha. Retail harus memutuskan apakah akan membeli suatu lahan atau menyewa suatu lokasi tertentu, ya. Retail hendaknya melakukan studi kelayakan dari sisi keuangan untuk memutuskan suatu lokasi usaha di retail tertentu, ya. Kemudian juga adanya peraturan atau perizinan atau regulasi, ya, atau regulation. Dalam menentukan suatu lokasi usaha retail harus juga mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Ya, hendaknya retail tidak menempatkan usahanya pada lokasi yang tidak diperuntukkan usaha, ya, seperti taman kota maupun bantaran sungai. Kemudian akses, ya. Akses merupakan jalan masuk dan keluar menuju lokasi. Akses yang baik haruslah memudahkan calon pembeli atau pelanggan untuk sampai ke suatu tempat usaha retail, ya. Jenis-jenis hambatan akses bisa berupa perubahan arus lalu lintas atau halangan langsung ke lokasi toko, ya, seperti adanya pembatas jalan. Kemudian juga yang harus diperhatikan dalam membuat usaha retail adalah infrastruktur, ya, infrastruktur, ya. Infrastruktur dapat menunjang keberadaan suatu retail. Antara lain adalah pabrik yang memadai, toilet dan lampu penerangan, ya. Ada lahan parkir yang memadai, toilet dan juga lampu penerangan. Hal tersebut dapat menunjang kenyamanan pelanggan dalam mengunjungi toko retail tersebut. Kemudian juga potensi pasar yang tersedia atau captive market. Captive market. Pelanggan biasanya akan memilih lokasi belanja yang dekat dengan kediaman. Menetapkan lokasi usaha retail yang dekat dengan pelanggan akan meringankan usaha retail dalam mencari pelanggan, ya. Kemudian legalitas atau legality.
Dalam memutuskan apakah membeli atau menyewa sebuah lokasi untuk menempatkan usaha, peritel harus memastikan bahwa lokasi tersebut tidak sedang memiliki masalah hukum atau sengketa. Segala perjanjian jual beli maupun sewa menyewa hendaknya dilakukan di hadapan notaris. Pihak notarislah nanti yang akan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum melakukan pengesahan jual beli ataupun sewa menyewa. Ya. Nah, kesalahan dalam menentukan lokasi usaha retail juga dapat memiliki dampak yang panjang. Ya. Retail harus mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan ketika menjalankan usaha retail. Ya, seperti pemasangan listrik, jaringan sistem komputer dan juga dekorasi bangunan. Ya, memindahkan bisnis ke lokasi yang baru yang dinilai akan lebih menguntungkan juga bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah karena harus mempertimbangkan berbagai hal. Ya, seperti ruangan yang luas, ya. Kemudian dekorasi ruangan, perizinan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan setelah tadi, ya, faktor eksternal, ya. Kemudian juga harga yang tepat. Dalam usaha retail biasa menjual produk-produk yang biasa dibeli atau dikonsumsi pelanggan sehari-hari, ya. Jadi usaha retail biasa menjual produk-produk yang biasa dibeli atau dikonsumsi pelanggan sehari-hari. Oleh karena itu pelanggan harus bisa mengontrol harga dengan baik. Jika suatu toko menjual produk dengan harga yang tinggi, maka pelanggan akan pindah ke toko lain yang menawarkan harga yang lebih rendah. Sehingga pada akhirnya toko tersebut sepi pelanggan. Nah, sebaiknya ya penetapan harga jangan terlalu murah juga jangan terlalu tinggi, ya. Yang biasa-biasa saja, ya, sehingga pada akhirnya usaha menjadi lancar, ya. Kemudian juga bagaimana suasana toko, ya, suasana toko yang sesuai bisa mendorong pelanggan untuk datang dan berlama-lama di dalam toko, seperti memasang alunan musik ataupun mengatur tata cahaya toko, ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suasana toko yang menyenangkan, yaitu eksterior toko dan interior toko, ya. Eksterior toko eksterior toko meliputi, ya, keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, tangga, dinding, jendela dan sebagainya. Eksterior toko berperan dalam mengunikkan, ya, menginformasikan tentang apa yang ada di dalam gedung serta dapat membentuk citra terhadap keseluruhan tampilan toko. Kemudian juga bagaimana interior tokonya, ya, interior toko, ya, meliputi estetika toko, desain ruangan, juga tata letak toko, seperti penempatan barang, kasir serta perlengkapan lainnya. Ya, jika pelanggan menangkap eksterior toko dengan baik, maka ia akan termotivasi untuk memasuki toko. Ketika pelanggan sudah memasuki toko, ia akan memperhatikan interior toko tersebut dengan cermat, ya. Jika pelanggan memiliki persepsi atau anggapan yang baik tentang suatu toko, maka ia akan senang dan betah berlama-lama di dalam toko, ya. Nah, selain eksterior dan interior toko, faktor penting lain yang mempengaruhi keberhasilan toko yaitu pramuniaga. Pramuniaga menentukan puas atau tidaknya pelanggan setelah berkunjung, sehingga terjadi transaksi jual beli di toko tersebut, ya. Pramuniaga yang berkualitas akan sangat menunjang kemajuan toko. Pramuniaga sebaiknya mampu menarik simpati pelanggan dengan segala keramahannya, ya, tegur sapanya, informasi yang diberikan, cara bicara dan suasana yang bersahabat. Peran usaha retail, produsen menjual produknya kepada grosir atau wholesaler. Kemudian grosir menjualnya kepada pedagang eceran atau peritel, ya. Retail adalah orang-orang atau toko-toko yang kegiatan utamanya mengecerkan barang. Mereka menjual barang pada konsumen akhir, ya. Pemasaran ini sangat penting artinya bagi produsen, karena melalui usaha retail, produsen memperoleh informasi berharga mengenai produknya. Produsen dapat mewawancarai peritel mengenai pendapat konsumen, ya, mengenai bentuk, rasa, daya tahan, harga dan segala sesuatu mengenai produk yang dijualnya, ya. Selain itu juga dapat diketahui mengenai kondisi perusahaan pesaing, ya. Produsen dan peritel dapat saling bekerja sama, ya, saling menguntungkan. Produsen dapat memasang iklan
mengadakan undian ataupun memberikan hadiah kepada konsumen melalui toko-toko peritel. Kadang-kala ada produsen yang langsung memberikan bonus kepada peritel. Ya. Nah, usaha retail memberikan kebutuhan ekonomi sebagai pelanggan melalui 5 cara. Ya, 1. Memberikan suplai atau pasokan barang juga jasa pada saat dan ketika dibutuhkan konsumen atau pelanggan, ya, dengan sedikit atau tanpa penundaan. Usaha retail biasanya berlokasi di dekat rumah pelanggan, sehingga pelanggan bisa dengan segera mendapatkan suatu produk tanpa perlu menunggu terlalu lama. Ya. Kemudian juga memudahkan konsumen atau pelanggan dalam memilih atau membandingkan bentuk, kualitas dan barang serta jasa yang ditawarkan. Ya, pelanggan mungkin hanya ingin lebih dari sekedar mendapatkan barang yang diinginkan pada tempat yang nyaman. Mereka hampir ingin selalu belanja di mana bisa mendapatkan kemudahan memilih, membandingkan kualitas, bentuk, harga dari produk yang diinginkannya. Dalam menarik dan memuaskan pelanggan, para peritel biasanya akan berusaha menciptakan suasana belanja yang nyaman. Ya. Kemudian juga menjaga harga jual tetap rendah sehingga mampu bersaing dalam memuaskan pelanggan. Keempat, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Produk yang dijual dalam usaha retail tergantung pada apa yang dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya promosi yang dilakukan tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai beragam produk barang dan jasa, tetapi juga dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk membeli. Ya. Hasil akhirnya adalah peningkatan standar hidup dan penjualan produk. Yang kelima, adanya usaha retail ini memungkinkan dilakukannya produksi besar-besaran atau produksi massal. Ya, produksi massal tidak akan dapat dilakukan tanpa sistem pengecer yang efektif dalam mendistribusikan produk yang dibuat secara massal bagi pelanggan. Ya. Peran retail dalam kehidupan perekonomian secara keseluruhan yaitu sebagai pihak akhir atau final link dalam suatu rantai produksi yang dimulai dari pengolahan bahan baku sampai dengan distribusi barang dan jasa ke konsumen akhir. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan usaha retail. Usaha retail memiliki kelebihan juga kekurangannya dalam kegiatannya. Ya. Kelebihan usaha retail, ya, diantaranya 1, modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh lumayan cukup besar. Ya. Kedua, umumnya lokasi usaha retail strategis. Mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat berkumpul konsumen, seperti di dekat pemukiman penduduk, ya, terminal bis ataupun kantor-kantor. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara peritel dengan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan peritel. Ya. Kekurangan usaha retail. Kekurangan usaha retail 1, ya, keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel. Ya, usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan, ya, sebagai pengisi waktu luang, sehingga peritel kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya dengan baik. Yang kedua, administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak, ya, uangnya habis tidak jelas. Kemudian yang ketiga, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Ya, demikianlah pembahasan mengenai penjualan retail atau retail. Ya. Penjualan eceran atau retail. Pengertiannya menurut para ahli, tujuan, fungsi, jenis, faktor, peran, kelebihan dan kekurangan. Ya, semoga adanya ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih.